Hai sahabat Lentera, bertemu lagi dengan saya Suhardiman Eko dalam program Lentera Flash Today. Nah, kita mulai informasi dari Gedung Gerahadi, Surabaya. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Jatim yang sehat dan sejahtera, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa beserta Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto merenovasi ribuan rumah serta membangun ratusan jamban untuk warga yang ada di 11 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni atau Rutilahu ini merupakan program kerjasama antara Pemprov Jatim dengan TNI AD khususnya Kodam 5 Brawijaya. Sebanyak 1.952 unit rumah yang dilakukan rehabilitasi serta 210 jamban yang dibangun oleh Pemprov Jatim bersama Kodam 5 Brawijaya bagi warga yang ada di 11 kabupaten kota di Jawa Timur. Sementara itu, Gubernur Kofifa bersama Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Nur Cahyanto menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada 8 orang perwakilan warga yang rumahnya telah selesai direhabilitasi. Menurut Gubernur Jawa Timur, hal ini adalah upaya dari Pemprov Jatim bersama Kodam 5 Brawijaya untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terjamin kesehatan dan sanitasinya, sehingga mereka bisa tinggal di rumah yang nyaman dan kualitas kesehatannya juga meningkat. Selain program di atas, yang tidak kalah penting dari program renovasi Rutilahu dan jambanisasi adalah penerapan perilaku pola hidup bersih dan sehat atau PHBS di masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menargetkan penurunan angka stunting di Jawa Timur menjadi 13,5% pada tahun 2024 mendatang. Target tersebut jauh lebih rendah daripada target pemerintah pusat, yaitu 14%. Dengan penargetan yang lebih rendah tersebut, upaya ekstra akan terus dilakukan di berbagai sisi, utamanya akselerasi berbagai program di seluruh wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data yang dirilis oleh Survei Status Gizi Balita Indonesia, target dan capaian prevalensi stunting di Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan. Walaupun belum sampai menyentuh target tahunan, namun tercatat menurun dari 26,86% pada 2019 menjadi 25,64% pada 2020, kemudian menjadi 23,5% pada tahun 2021. Oleh sebab itu, mengacu pada hasil raker yang dipimpin oleh Wapres Ma'ruf Amin, Wagub Emil menuturkan bahwa perlu adanya update data stunting yang real dan sesuai dengan yang ada di masyarakat. Data stunting diharapkan bukan lagi hanya mengandalkan survei statistik, tapi benar-benar sesuai dengan alamat dan nama dari subjek-subjek yang akan intervensi. Selain itu, Wagub Emil juga berharap akan ada program-program terpadu di masa depan yang nantinya bisa diakselerasi bersama, khususnya dengan kasus kemiskinan. Kita beralih ke informasi yang lain. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat menggelar latihan militer Akbar Super Garuda Shield 2022. Ribuan personel tentara dari 5 negara turut serta dalam latihan militer gabungan terbesar di Indonesia ini. Berikut liputan dari VOA untuk Lentera TV. The first point of performance is proper exit, check body position, and count. Penerjunan udara dari pasukan TNI dan pasukan Amerika Serikat serta pasukan Jepang ini mengawali latihan militer bersama Super Garuda Shield 2022 di Pusat Latihan Tempur TNI di Batu Raja, Sumatera Selatan 3 Agustus. Latihan militer Super Garuda Shield 2022 merupakan pengembangan dari latihan bilateral antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika. Ini merupakan salah satu latihan multinasional gabungan terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Lebih dari 4.000 tentara yang berasal dari 14 negara terlibat dalam latihan ini, termasuk negara-negara yang baru pertama kali ikut serta seperti Australia, Singapura, dan Jepang. Ada pula peserta dari Kanada, Prancis, India, Malaysia, Selandia Baru, Korea Selatan, Papua Nugini, Timor Leste, dan Inggris. When we're together like this, we're stronger. When we're together working, we become better joint partners. And when we're together as a multinational force, our ability to
create interoperability at the human level. With all of the technical and procedural aspects of this, it's just a really important expression of our teamwork and our interoperability and our unity really as a group of nations that seek to continue to have a free and open Indo-Pacific. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membantah jika latihan bersama ini ditujukan untuk mengantisipasi kekuatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Seperti yang disampaikan General Flynn tadi, ini adalah satu ketertarikan untuk negara-negara di wilayah sekitar kita ini untuk berlatih bersama. Karena sebetulnya kan di negara lain sering, kita tidak terlalu sering. Dan ini adalah momentum yang ingin kita lakukan. Dan sama sekali tidak ada pesan apapun kepada siapapun. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi latihan militer bersama ini. Ini kan salah satu bentuk kerjasama militer internasional yang betul-betul memanfaatkan potensi dan posisi geostrategisnya Indonesia, terutama untuk wilayah Indo-Pasifik. Dan kita tahu sekarang Indo-Pasifik menjadi salah satu wilayah paling strategis di dunia ini. Latihan militer bersama ini akan berlangsung hingga 14 Agustus mendatang yang dilaksanakan di 3 lokasi, di Puslat Pur Batu Raja, Sumatera Selatan, Dabo Singkep, Kepulauan Riau, dan Amborawang, Kalimantan Timur. Dari Batu Raja, Sumatera Selatan, Ahadian Utama, Indra Yoga, dan tim VOA. Nah, menjelang kemerdekaan kali ini, di Surabaya ternyata terdapat kampung yang spesial, yaitu Kampung Bendera, di mana di kampung tersebut menjual banyak aneka bendera kebangsaan dari negara kita, Indonesia. Penasaran? Yuk kita lihat seperti apa. Waktu Agustus jadi 1 bulan itu, kalau tiap harinya ada yang pesen, biasanya jualan di rumah, kadang online, langganan banyak. Buka pagi jam 6 pagi sampai jam 11 malam, kalau rame sampai 12 jam 1. Semoga warga Indonesia menghormati pahlawan kita. Informasi tadi mengakhiri Lentera Flash Today saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel Lentera TV Media dan juga website lentera.tv/live. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.